Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya, Zovan naik pitam dan dia akhirnya ikut turun tangan dalam turnamen naga ganda. Dan mangsanya kali ini adalah Sekte Tianxing. Begitu memasuki medan pertarungan, Zovan langsung disambut oleh duo Chongsan. Tapi mereka mati di tangan Zovan hanya dalam beberapa pukulan. Lalu Zovan juga memberikan instruksi untuk memulai perburuan dan menghabisi murid-murid dari Sekte Tianxing. Dan berikutnya, kita akan melihat Zovan akan merampok. Apa yang akan dia rampok? Mari kita lanjut ke part 120. Part kali ini, Ane ambil dari bab 661 sampai dengan 664. Setelah Zovan menyatakan perburuan untuk menghabisi murid-murid dari Sekte Tianxing, para murid dari Sekte Moche mulai berlarian dengan wajah yang ganas. Lucy adalah orang yang paling gila. Dia terbang secepat kilat dan akhirnya menemukan seorang murid. Dia menebarkan gas beracun di udara dan kemudian menyerang tumit sebelah kanan murid itu. Murid itu mulai terlihat kesakitan. Dan sambil tertawa Lucy berkata dengan kegirangan, "Bocah, ayo larilah. Semakin kamu cepat berlari, maka semakin cepat racun itu masuk ke dalam tubuhmu." Pria itu mulai ketakutan dan dia merasa bahwa kakinya mulai terasa kaku. Racun mulai menyebar sampai ke pangkal pahanya dan kini sudah terlihat menghitam. Pria itu masih berusaha untuk lari dengan satu kaki. Tapi pada akhirnya racun itu tidak bisa dihentikan. Karena dia merasa bahwa racun itu semakin berbahaya, lalu dengan wajah yang suram dia akhirnya memotong kaki kanannya. Tapi racun itu menyebar dan mulai menjangkiti kaki yang lain. Wajah pria itu menjadi suram dan dia tidak punya pilihan lain selain memotongnya juga. Akhirnya pria itu merangkak dan kejadian yang sama terus berlangsung sampai pria itu akhirnya mati dengan mengenaskan. Lalu di sisi lain, pembantaian pun terjadi di mana-mana. Para murid dari Sekte Moche seperti anjing gila yang lepas dari kandang. Mereka kini tidak segan untuk menyiksa lawannya, karena mereka merasa marah pada Sekte Tianxing. Di arena kedua Supreme pun memperhatikan semua ini dan hanya bisa menghela nafas. White Supreme kini hanya bisa berkata, "Aku tidak tahu apa yang telah Sekte Tianxing lakukan, sampai-sampai mereka menyinggung Zovan dan Sekte Moche. Ini adalah sebuah balas dendam yang sangat kejam." Tapi yang tidak orang lain sadari adalah, Zovan saat ini tidak ikut dalam perburuan ini. Dia justru menghilang ke dalam gelapnya hutan. Dia menghindari semua pengawasan kepada dirinya. Lalu perlahan gelombang menyebar dan Zovan muncul di tengah hutan yang lebat. Dia kini sudah masuk ke kedalaman yang lebih jauh tanpa diketahui orang lain. Dia kini melihat sekeliling dan perlahan mengangguk. Bagus, tempat ini seharusnya menjadi blind spot dari pos pemantauan. Setelah itu Zovan mengeluarkan kristal bening dan itu tidak lain adalah batu roh suci. Lalu setelahnya asap hitam berkumpul di tangannya dan mulai menyelimuti batu roh suci itu. Secara bertahap, batu roh suci itu pun mulai menghilang dan Zovan seperti mendapatkan sebuah gambaran yang samar. "Jadi ke arah sana," kata Zovan. Setelah mengatakan itu, Zovan melesat dengan cepat ke arah yang sudah dia tentukan tadi. Dia menyusuri jalan setapak dan semakin masuk ke kedalaman hutan. Dia bisa merasakan bahwa aura yang ada di sana menjadi semakin kuat, dan Zovan perlahan bergumam, "Aku yakin ini adalah tempatnya." Zovan melintasi pegunungan yang berjajar seperti tubuh naga, sampai dia akhirnya menemukan sebuah gua. Dan benar saja, tempat ini adalah salah satu tambang batu roh suci di benua ini. Kemudian Zovan bergumam, tampaknya masih ada tempat yang lolos dari formasi pemantauan yang diletakkan di tempat ini. Perlahan dia mulai berjalan untuk menghindari formasi pengawasan.
Adapun kenapa Zofan sebelumnya meminta para murid dari Sekte Moche untuk bermain petak umpet, sebenarnya karena Zofan ingin pergi ke tempat ini. Dia sengaja membuat semua teralihkan dan fokus pada pembunuhan yang dilakukan Lucie serta yang lainnya. Sehingga dengan begitu, dia bisa memiliki lebih banyak waktu yang bisa dia gunakan untuk menjelajah. Sampai akhirnya, dia pun bisa menemukan tambang ini. Dan benar saja, seperti yang ia pernah dengar dari Xie Wuyue, bahwa semua tambang batu roh suci akan sangat sulit untuk dijamah orang lain. Itu semua karena tambang batu roh suci itu dijaga oleh metode formasi yang sangat kuat dan tersembunyi dari dunia luar. Keberadaannya pun tidak mudah untuk dilacak, dan setelah Zofan melihatnya sendiri, dia bahkan sampai merasa kagum. Dia bisa melihat bahwa formasi besar ini biasanya hanya bisa dibuat oleh mereka yang berasal dari alam kudus, tapi kini ada di alam bawah. Zofan tampak merenung sejenak. Dia mulai berpikir bahwa jika orang-orang dari alam kudus datang ke dunia ini, maka dunia bawah ini pasti akan hancur, karena mereka pasti akan memperebutkan sumber daya yang tidak terbatas, seperti tambang batu roh suci ini. Karena itu, pemiliknya juga pasti sengaja membuat pelindung sebesar ini untuk mencegah semua itu. Sekali lagi Zofan menyipitkan matanya. Dia teringat bahwa jalan menuju ke alam kudus itu juga terkunci rapat. Bahkan jika para ahli dari alam kudus pun ingin mencoba menerobos, mereka akan kesulitan untuk membuka kuncinya. Jadi Zofan tahu bahwa yang memasang formasi besar ini pasti ada kaitannya dengan 5 binatang suci. Karena itu, dia berpikir bahwa mungkin dia juga bisa menemukan petunjuk dari binatang suci lainnya di tempat ini. Karena itu, Zofan segera bergerak dan melihat ke sekeliling. Zofan tiba-tiba tertawa. Tempat ini memang layak disebut sebagai tambang batu roh suci. Dalam radius 100 meter saja aku bisa menemukan ratusan formasi pengawas dengan pola yang sangat rumit dan sulit untuk ditembus. Tapi sayang sekali, orang yang datang ke tempat ini adalah aku. Tentu aku adalah ahli yang mampu melewati semua ini. Sekarang, kalian tetaplah perhatikan permainan dari anak-anakku dan aku akan menyisiri isi tambang ini. Tahap pertama, mata Dewa Kongming. Zofan langsung menghilang dalam sekejap dan berpindah lokasi ke tempat yang bisa dia lihat. Dia terus berpindah dan melewati blind spot dari formasi pengawas. Sampai akhirnya, Zofan tepat tiba di depan mulut gua yang memancarkan cahaya putih yang agak redup. Dia berjalan perlahan dan masuk. Dia mencoba untuk melihat isi gua itu. Di sana Zofan masih bisa melihat ratusan formasi pengawas. Tapi di dalam gua itu seperti area safe zone, di mana tidak ada formasi pengawas yang mengintainya saat ini. Akhirnya dia pun bisa bernafas lega. Setelah melihat sekeliling, Zofan melihat dinding yang ada di kiri dan kanan gua itu. Di sana terlihat kristal bening yang memancarkan cahaya. Kekuatan surgawi terpancar dari mereka. Dan seperti yang sudah Zofan duga, itu adalah batu roh suci. Tambang batu roh suci terletak di atas perut bumi, dan untuk membentuk sebuah batu roh suci, itu membutuhkan tingkat kepadatan energi yang tinggi dan waktu yang relatif lama. Karena itu, area di dalam ini tidak bisa dipasangi formasi pengawas. Karena itu bisa mengacaukan aliran energi yang digunakan untuk membentuk batu roh suci. Zofan kini bisa berjalan dengan santai tanpa harus mengkhawatirkan apapun. Tapi, tidak pernah ada cerita kehidupan yang berakhir dengan mulus. Gelombang fluktuasi menyebar dan sebuah gerakan terdengar dari dalam gua. Zofan mengerutkan keningnya dan berjalan perlahan. Matanya menyipit dan dia bisa melihat bahwa di sana ternyata ada sebuah pedang dengan panjang 2 meter. Warnanya putih mengkilat dan dipenuhi dengan ornamen yang cantik.
Pedang itu bergetar dan seolah membuat udara di sekitarnya pun ikut bergetar. Ini adalah pedang suci. Bukankah ini adalah pedang suci tingkat 6? Salah satu dari 12 senjata roh terkuat di tanah suci, kata Zolfan yang terlihat sangat terkejut. Pedang suci seharusnya adalah pedang yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki latar belakang yang luar biasa. Dan selain itu, untuk membuatnya pun membutuhkan esensi batu roh suci. Belum lagi teknik pembuatannya yang sangat rumit, yang bahkan di alam kudus pun benda ini sangat sulit untuk ditemui. Dengan kemampuannya dulu saat Zolfan masih menjadi salah satu dari 8 kaisar iblis, Zolfan bahkan tidak bisa membuat item seperti ini. Bahkan setelah dia berusaha pun, dia mungkin hanya bisa membuat pedang suci di kelas 3. Itu pun masih sebuah teori saja dan belum pernah dia membuatnya secara langsung karena keterbatasan bahan dan kemampuannya. Dia tidak memiliki esensi batu roh suci. Jika dia menginginkannya dan pergi mencuri ke situs milik klan lain, maka itu pasti akan membuat dia jatuh dalam masalah yang lebih besar. Karena itu, Zolfan hanya membuatnya di dalam angan-angan. Tapi sekarang, Zolfan tidak pernah menduga ini. Di dunia bawah yang tidak terlalu diperhatikan, ternyata dia bisa menemukan pedang suci di kelas 6. Itu adalah sesuatu yang sungguh tidak terduga. Dia tidak bisa membayangkan eksistensi apa yang sebenarnya berada di belakang semua ini. Zolfan kini perlahan merasakan jantungnya berdegup dengan kencang. Sekarang Zolfan melihat pedang suci kelas 6 yang tidak bertuan itu. Jadi, bukankah wajar jika dia menjadi tamak dan ingin memilikinya? Lagi pula dia punya banyak batu roh suci untuk memberi makan pedang ini. Perlahan Zolfan menyeringai dan kemudian maju. Aku tahu kamu memiliki jiwa sendiri, dan kamu pasti bisa mengerti apa yang kukatakan. Aku tahu selama kamu di sini kamu pasti merasa kesepian dan bosan. Jadi, bagaimana jika kamu ikut denganku? Aku akan mengajakmu bermain. Mendengar itu, pedang suci itu pun bergetar dan menimbulkan sebuah suara. Seolah pedang suci ini memahami apa yang Zolfan inginkan. Dia perlahan menggerakkan tubuhnya dan cahaya seolah melintas di sepanjang bilah pedang itu. Zolfan terkejut dan merasa takut di dalam hatinya. Perlahan dia mundur dan kemudian melambaikan tangannya. Aku tidak memiliki niat jahat. Aku hanya ingin mengajakmu keluar dan bermain bersamaku. Aku tahu kamu juga membutuhkan batu roh suci untuk bisa bertahan di dunia luar. Tapi aku punya banyak. Jadi, kamu bisa keluar dengan tenang bersamaku. Kamu bisa terbang bebas dan menikmati dunia luar tanpa harus takut kekurangan nutrisi, karena akulah yang akan menyokongmu. Perlahan Zolfan tersenyum lagi. Dia seperti penjahat yang mencoba merayu seorang gadis kecil dengan sebongkah permen. Zolfan kini mengulurkan tangannya dan menunjukkan isi dari cincin spasial miliknya. Lihatlah, aku benar kan? Aku memiliki banyak batu roh suci yang bisa kamu gunakan sebagai makanan. Jadi, apa kamu mau ikut bersamaku? Aku yakin ini akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Zolfan masih terus mencoba untuk merayu. Kini pedang itu tampak ragu-ragu dan terus bergetar. Sampai akhirnya, dia pun berhenti bergerak. Melihat hal ini, Zolfan menyeringai, dan dia merasa sangat bahagia. Akhirnya aku bisa memiliki pedang suci terkuat. Ini sudah seperti mewujudkan impianku di kehidupan sebelumnya, dan akan membantuku mewujudkan impianku di kehidupan ini. Aku sungguh seperti mendapatkan kue yang jatuh dari langit. Kini Zolfan perlahan maju. Dia tidak menyangka bahwa Sekte Xuanglong telah menyembunyikan harta seberharga ini untuk waktu yang lama. Jika saja Zolfan tahu tentang benda ini, mungkin dia sudah pergi untuk mencurinya sejak lama. Namun saat Zolfan sudah merasa di atas angin, tiba-tiba pedang suci itu bergerak ke arahnya dan mengincar lehernya. Respon Zolfan agak terlambat.
Tapi api biru miliknya segera muncul di dahi Zofan dan kemudian diikuti dengan aura kemerahan di lengan kanannya serta petir ungu yang menyambar-nyambar. Pedang itu terus melesat ke arah Zofan dan Zofan pun segera menghalaunya dengan tangan kilin miliknya. Tapi tangan kilin miliknya sudah seperti sepotong kue. Tangan itu langsung ditembus tanpa perlawanan sedikit pun. Pedang suci kini segera berbalik setelahnya, dan luka yang ia tinggalkan di tangan kilin Zofan itu sama sekali tidak mau tertutup. Darah kini terus mengalir dari tangan kanan Zofan. Zofan tidak bisa percaya dengan apa yang dia alami ini. Bahkan lengan kilin yang adalah lengan milik binatang suci pun bisa ditembus dengan begitu mudahnya. Dia kini bisa tahu bahwa pedang suci ini memanglah sangat kuat. Zofan tahu bahwa sudah tidak mungkin lagi merayu pedang suci ini untuk menjadi miliknya. Karena itu dia merasa ketakutan dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun lamanya. Zofan kini tampak panik dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan pedang suci itu kini mulai bergerak lagi dan menyerang Zofan. Jika aku tidak mengalahkannya maka aku harus menghindarinya, kata Zofan, dan segera menggunakan tahap pertama mata Dewa Kongming. Zofan segera menjaga jarak dan mencoba mencari jalan keluar. Tapi pedang suci sangatlah cepat dan segera mengejar ketertinggalannya. Zofan kemudian menggunakan mata Dewa Kongming miliknya lagi. Dia kini terus melakukan teleportasi instan dan dipaksa untuk mundur sampai ke arah pintu masuk gua. Jika ini terus berlanjut, maka Zofan akan dalam bahaya. Lagi pula jika sampai dia tertangkap oleh formasi pengawas, kedua Supreme pasti akan langsung menyadari keberadaannya dan itu juga akan berarti sebagai kematiannya. Zofan kini masih terus menghindar dengan mata Dewa Kongming miliknya. Tapi dia tidak bisa bertahan terus seperti ini. Semuanya akan berakhir dan menjadi jalan buntu untuk Zofan. Karena pada akhirnya Zofan akan kehabisan energi. Sedangkan pedang suci, dia bisa langsung menyerap energi dari batu roh suci yang ada di sekitarnya. Itu sama saja seperti pedang suci itu memiliki energi yang tidak terbatas. Zofan kini mulai mengutuk di dalam hatinya dan dia terus berpikir. Dia harus keluar dari tempat itu, apapun yang terjadi. Tapi, jika memang Zofan tidak bisa keluar dari pintu masuk, maka dia hanya harus membuat pintu keluar yang baru. Itulah yang saat ini dia pikirkan. Lalu setelahnya lingkaran cahaya di pupil kanan Zofan kemudian bertambah. Tahap kedua mata Dewa Kongming, penghancur langit. Ledakan terjadi di dinding gua dan asap mengepul, tapi kemudian kilatan cahaya kembali dari dinding itu. Serangan Zofan benar-benar dipantulkan, dan serangan itu terus-menerus terpantul sepanjang sisi gua sampai akhirnya menghilang. Karena itu, seluruh gua pun sampai bergetar karena serangan tadi. Zofan kini lebih terkejut, karena bahkan dengan tahap kedua mata Dewa Kongming miliknya, dinding gua itu tidak bisa ditembus. Zofan masih terus berpikir keras dan pedang suci terus bergerak dan mengincar nyawanya. Kini dahi Zofan mulai dipenuhi dengan keringat dingin. Zofan kini jatuh dalam situasi putus asa dan dia tidak bisa tetap seperti ini untuk selamanya. Tapi pedang suci terus bergerak ke arahnya dan tidak memberikan dia banyak pilihan. Sial. Entah bagaimana aku harus menghentikannya, tapi aku harus mencoba segala cara, teriak Zofan. Lingkaran emas sekali lagi muncul di mata Zofan. Tahap kedua mata Dewa Kongming, penghancur langit. Gelombang fluktuasi menyebar dan sinar melesat dari mata Zofan, lalu membentur pedang suci itu. Dentingan benda tajam yang saling berbenturan pun terdengar di sana, lalu pedang suci terpental sampai menancap ke dinding gua. Melihat ini Zofan tentu terkejut. Sekarang dia bisa melihat lengan kilin miliknya masih berlumuran darah. Dia melambaikan tangannya dan memukul dinding. Akhirnya Zofan pun berhasil membuat lubang besar di dinding tepat di sebelah dia berdiri. Tunggu, ini sungguh aneh, kata Zofan.
Dia tahu bahwa lengan kilin miliknya itu jauh lebih kuat daripada tahap 2 mata Dewa Kongming. Tapi kenapa lengan kilinnya itu tidak bisa menghentikan pedang suci itu, sedangkan mata Dewa Kongming justru bisa memantulkannya? Dia mulai bertanya-tanya akan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Krak. Saat Zuo Fan tengah berpikir, suara dinding gua yang mulai retak pun terdengar. Lalu pedang suci itu mencabut dirinya sendiri dan kemudian bergerak ke arah Zuo Fan. Zuo Fan tersadar dan wajahnya kini tampak serius. Dia sekali lagi menggunakan tahap kedua mata Dewa Kongming miliknya. Dan kejadian yang sama terulang lagi. Pedang itu terpental dan menancap ke dinding gua. Zuo Fan menyipitkan matanya dan mulai bertanya-tanya. Kenapa lengan kilin milikku sama sekali tidak berdaya saat menghadapi pedang suci? Tapi mata Dewa Kongming ini... Tunggu, mungkinkah mata Dewa Kongming ini adalah lawan alami dari pedang itu? Kini Zuo Fan tampak antusias seperti dia telah menemukan sebuah ide yang baru. Baiklah, kalau penghancur langit memang memberikan efek pada pedang ini, maka mari coba dengan kemampuan yang lain. Setelah itu pedang suci kembali melesat ke arah Zuo Fan. Tapi kini Zuo Fan bukan lagi mangsa. Dia seperti harimau yang menunggu mangsanya mendekat dengan tenang. Sampai akhirnya pedang suci itu memasuki zona domain absolut milik Zuo Fan. Lalu Zuo Fan pun berteriak, tahap 4 mata Dewa Kongming, domain absolut. Dalam sekejap seluruh gua terus bergetar dan batu roh suci mulai berjatuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam domain Zuo Fan langsung berubah menjadi debu dalam sekejap. Zuo Fan kini melihat pedang suci itu, dan dia terlihat seperti kebingungan. Pedang suci itu terlihat seperti terkena sebuah tekanan yang berat dan tidak mampu memberikan perlawanan. Pedang suci seolah kehilangan kemampuannya untuk melawan Zuo Fan. Melihat hal ini Zuo Fan menyeringai dan kemudian lingkaran cahaya di matanya pun berubah lagi. Tahap ketiga mata Dewa Kongming, ruang ilusi. Segera pedang itu tampak berayun ke sana kemari dan tampak kebingungan. Zuo Fan menyeringai dan kemudian dia berkata, "Karena kamu tidak mau ikut denganku, dan bahkan kau berniat untuk membunuhku, maka jiwamu tidak dibutuhkan lagi. Sekarang aku akan menghancurkan jiwamu dan aku akan mengambil cangkang yang kau tinggalkan." Zuo Fan tahu bahwa keistimewaan pedang suci itu adalah memiliki jiwa sendiri, sehingga dia bisa memiliki akal sehat dan bergerak dengan kemauannya sendiri. Selain itu, dengan memiliki jiwa, maka sebuah artefak juga akan menjadi semakin kuat. Tapi Zuo Fan melihat bahwa jiwa pedang ini tidak mau patuh, maka akan lebih baik untuk dimusnahkan saja. Tapi yang menjadi masalah adalah, jika Zuo Fan ingin memiliki pedang suci ini, dia harus segera memasukkan jiwa yang baru, supaya pedang ini tidak kehilangan kekuatannya. Zuo Fan mulai berpikir, dia saat ini juga kekurangan kekuatan jiwa untuk membentuk kesadaran jiwa yang baru. Dia berpikir apa yang bisa dia lakukan, tapi tiba-tiba seberkas cahaya berwarna merah terbang keluar dari tubuh Zuo Fan. Setelah itu cahaya merah itu hinggap di atas pedang suci. Cahaya merah itu tidak lain adalah baby blood milik Zuo Fan sendiri. Melihat itu Zuo Fan segera sadar akan apa yang diinginkan oleh baby blood. Dia memang bisa memasukkan jiwa dari baby blood ke dalam pedang itu untuk menggantikan jiwa pedang. Lalu segera Zuo Fan membentuk segel di tangannya dan berteriak, "Teknik iblis langit, mengubah pedang menjadi tubuh dan pembalik jiwa." Seketika gas hitam meliputi pedang suci dan baby blood tiba-tiba tertawa dengan suara yang mengerikan. Perlahan jiwa pedang itu mulai berteriak kesakitan. Tapi Zuo Fan terus menekan kesadaran jiwa pedang itu dengan ilusi miliknya. Karena itu dia benar-benar tidak berdaya, sampai akhirnya jiwa pedang itu pun mulai terlepas dari pedang suci. Sedangkan baby blood kini sepenuhnya telah bergabung dengan pedang suci itu. Perlahan pedang suci yang sebelumnya tampak sangat bersih, kini mulai diwarnai oleh garis-garis berwarna merah darah,
Hingga akhirnya, pedang suci itu kini telah berubah menjadi pedang iblis yang sesungguhnya. Akhirnya pedang itu pun menjadi milik Zovan, dan perlahan pedang itu terbang serta mendarat di tangannya. Setelah itu Zovan mengangguk dengan puas dan dia berkata, "Mulai hari ini pedang suci kelas 6 telah mati, dan pedang iblis kelas 6 telah lahir. Baby Blood, mulai sekarang kamu akan menjadi jiwa dari pedang ini, dan kamu akan menjadi pedang iblis terkuat dari semua yang ada di alam kudus nantinya. Kekuatan pedang ini luar biasa. Sayang sekali, dengan kultivasiku sekarang aku bahkan tidak bisa mengeluarkan 1% kekuatannya." Setelah mengatakan itu, pedang iblis itu perlahan bergetar, dan kemudian cahaya kemerahan keluar dari pedang iblis itu. Cahaya itu tentu adalah Baby Blood yang kini kembali masuk ke dalam tubuh Zovan. Zovan terkejut dan kemudian terdiam sesaat, lalu dia berkata, "Bocah kecil, apa kamu ingin mengatakan kalau meski aku tidak bisa menggunakan kekuatan pedang ini pun, kamu tetap akan menjadi satu denganku?" "Baiklah, sesuai dengan kemauanmu." Zovan kini diam-diam tersenyum, dan dia bisa merasakan bahwa Baby Blood sekarang sedang tertidur seperti anak kecil. Tapi setelah itu Zovan kemudian berkata, "Kamu memang layak menjadi Baby Blood milikku. Selama bertahun-tahun, kamu selalu bersamaku. Kamu sungguh penurut, dan jika kamu memang bisa mengendalikan kekuatan pedang ini, maka itu pasti akan membuatku merasa tenang." Zovan pun kini tersenyum bahagia. Lalu dia mengayunkan tangannya, dan segera selusin batu roh suci muncul di hadapannya. Tapi meski begitu, pedang suci ini tetap butuh makan. Maka mari kita isi perutnya dulu. Setelah itu batu roh suci di tangan Zovan langsung diserap oleh Baby Blood dan habis dalam sekejap. Melihat itu Zovan menghela nafas dan berkata, "Hei, kamu bisa makan sebanyak apapun yang kamu mau, jadi tidak perlu terlalu terburu-buru. Lagi pula masih ada banyak batu roh suci di tempat ini." Setelah itu Zovan melihat ke sekeliling dan batu roh suci sudah bergeletakan di lantai-lantai gua. Dia pun kemudian bergumam, "Sepertinya aku telah membuat kesalahan lain di tempat ini." Ya memang, kekacauan yang dia tinggalkan ini tidak mungkin bisa hilang dengan mudah. Tapi Zovan sudah kepalang basah. Jika memang pada akhirnya dia harus tertangkap, maka sekarang adalah saat yang paling tepat untuk mengambil keuntungan selagi dia bisa. Jadi Zovan pun mengambil semua batu itu dengan cepat. Lalu setelah itu Zovan pun melihat tangan kanannya yang masih terluka. Dia tahu jika luka ini sampai dilihat oleh orang-orang, maka itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Lalu setelah itu Zovan mengeluarkan jiwa naga miliknya untuk mengobati luka ini. Tapi sayang sekali, setelah jiwa naga itu memberikan energi pada tangan kanan Zovan, itu sama sekali tidak membuahkan hasil apapun, dan lukanya masih tetap ada. Zovan tampak mengerutkan keningnya dan kemudian bergumam, "Mengapa begini? Apa jika lengan Qilin ini terluka dia tidak bisa disembuhkan dengan mudah? Atau ini semua karena efek pedang suci yang membuatnya tidak bisa diobati?" Zovan menjadi kebingungan, karena ini juga adalah kali pertama lengan Qilin milik Zovan itu mendapatkan sebuah luka. Jadi dia pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu Zovan kemudian berkata lagi, "Baiklah, lupakan saja untuk saat ini. Nanti dia pasti akan sembuh dengan sendirinya. Sekarang aku harus menyembunyikan ini, karena jika tidak maka kedua Supreme pasti akan curiga. Lagi pula, aku tidak pernah terluka selama ini." Setelah mengatakan itu Zovan mengeluarkan sepotong kain kasa dan kemudian membalut lukanya sendiri. Setelah selesai, dia pun menutup luka itu dengan baju dan berjalan memasuki gua untuk memeriksa gua itu lebih jauh. Lagi pula sejak awal, tujuan Zovan datang ke tempat ini adalah untuk melakukan penyelidikan. Jadi, dia tidak bisa kembali sebelum mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan. Zovan berjalan sampai dia bertemu sebuah dinding yang paling dalam di gua itu.
Perlahan Zovan menyentuhnya dan dia bisa merasakan bahwa ada formasi tersembunyi di tempat itu. Sekarang Zovan tahu akan apa yang harus dia lakukan. Dia pun kemudian berkata, "Ini memang adalah formasi yang sangat bagus. Ini sungguh terlihat alami dan tidak tampak cacat. Sepertinya segel ini sama dengan yang ada di Ngarai Luole. Mungkinkah ada ahli yang berada di tingkatan yang sama dengan orang yang membuat Ngarai Luole? Tapi jika memang benar, maka semua formasi ini adalah peninggalan dari master di ranah Emperor." Tapi sebenarnya, apa yang terjadi di masa lalu? Bagaimana bisa ada master di tingkat itu yang meninggalkan peninggalannya di dunia bawah ini? Gumam Zovan. Zovan kini memperhatikan susunan formasi itu lagi dan merasa bahwa dengan catatan 9 raka miliknya, dia mungkin bisa membuka formasi itu. Tapi itu membutuhkan kekuatan yang besar untuk melakukannya. Dan dengan kemampuannya sekarang, itu tidak akan cukup untuk membuka formasi ini. Yaitu memang wajar, karena kedua Supreme sendiri pun tidak mampu melakukannya. Apalagi dia yang saat ini masih berada di dasar kultivasi. Setelah itu Zovan tampak mengelus dinding itu dan dia ingin melakukan sebuah percobaan. 2 lingkaran emas kembali muncul di mata kanannya. Tahap kedua mata Dewa Kongming, penghancur langit. Gelombang tidak terlihat melesat keluar dari mata Zovan dan mengenai lapisan dari formasi yang ada di dinding itu. Ledakan pun terjadi di sana. Tapi setelah semuanya menghilang, bahkan dinding itu sama sekali tidak tergores. Zovan kini hanya bisa menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa formasi ini terlalu kuat, dan bahkan dengan kekuatan mata Dewa Kongming miliknya pun, itu tidak memberikan dampak apapun. Zovan kini mulai berpikir bahwa percuma untuk terus berada di tempat itu. Lagi pula, waktunya juga terbatas. Jadi lebih baik dia sekarang kembali dan mencobanya lagi di masa depan. Setelah itu Zovan bergegas kembali dan saat dia hendak keluar dari gua itu, dia melihat seluruh tempat itu yang berantakan. Jadi dia sedikit merapikannya. Selain itu dia juga menyikat habis semua batu roh suci yang ada di sana, lalu kemudian pergi. Zovan kembali menggunakan mata Dewa Kongming miliknya dan melakukan teleportasi instan untuk menyelinap pergi dari gua dengan tenang. Kini semua gua itu terlihat bersih dan batu roh suci tidak ada yang tertinggal di sana. Sungguh pemandangan ini seperti sebuah perampokan. Zovan kini berjalan dan hendak kembali ke tempat mereka melakukan pertandingan kelompok. Tapi sebelum keluar, dia sekali lagi memegang lengan kanannya dan dia agak khawatir. Tapi pada akhirnya, dia meyakinkan dirinya sendiri dan kemudian mulai berlari. Setelah setengah jam kemudian, sosok Zovan kembali muncul di lembah kecil tempat pertandingan mereka diadakan. Tapi tempat itu sungguh berbeda dengan keadaan sebelumnya saat mereka baru datang. Kini bau amis menyebar di setiap sudut dan darah mengalir dengan deras. Pada saat yang sama, orang-orang sudah mati. Hanya ada satu orang yang kini meratap dan memohon ampun. "Jangan serang aku, jangan sakiti aku. Aku mengaku kalah, aku menyerah. Tolong ampuni aku. Mama, tolong aku." Hehe, sekarang setelah kamu kalah, kamu benar-benar memohon ampun seperti pengecut yang tidak tahu malu. Di mana semua kesombonganmu tadi? Kemana semua kegilaan yang kau katakan sebelumnya? Kemarin kau datang dan memprovokasi kami. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kuilang pun tertawa dengan arogan. Zovan melihat ke sekeliling dan akhirnya dia mengetahui bahwa Kuilang dan yang lainnya saat ini sedang membentuk lingkaran. Mereka semua sedang memukuli seseorang. Setelah Zovan dengarkan lagi, suara orang itu tidak lain adalah suara dari Rencong. Para gadis seperti Yue-Er, Yue-Ling, dan juga Bai Lian kini berdiri di kejauhan. Wajah mereka tampak jijik dan tidak mau mendekat.
Sampai saat mereka menyadari kedatangan dari Zofan, mereka bertiga segera membungkuk dan berkata, "Steward Suo, Anda telah kembali." "Ya, sepertinya anak-anak itu telah menangkap mereka semua," kata Zofan sambil melihat ke arah kerumunan. Para gadis itu pun mengangguk dan wajah mereka tampak agak aneh. Bai Lian kini membungkuk sedikit dan menceritakan secara rinci apa yang terjadi. Dia juga berkata bahwa sekarang semua murid dari sekte Tianxing sudah terbantai. Hanya Rencong yang tersisa. Kami belum membunuhnya karena dia memiliki status yang tidak bisa dianggap enteng. Karena kami tahu bahwa itu akan membahayakan sekte Moche, maka kami pun hanya bekerja sama untuk menangkapnya. Jadi sekarang dia sedang dibuli oleh mereka. Mendengar itu Zofan mengangguk. Mereka benar bahwa nyawa Rencong itu berharga. Kita juga tidak bisa membiarkan sekte Tianxing membalas dendam suatu hari nanti. Tapi dia memang pantas untuk mendapatkan semua ini karena sikapnya. Jadi kenapa kalian bertiga tidak ikut bergabung dengan mereka? Pipi ketiga orang itu tiba-tiba memerah dan semuanya menundukkan kepala. Zofan merasa heran kali ini dan kemudian dia tertawa. "Ya, mungkin kalian adalah wanita pendiam dan tidak berani menendang pantat dari seorang bangsawan. Tapi kalian tidak boleh lupa, kalian berada di jalan iblis. Seharusnya kalian tidak perlu terlalu mengkhawatirkan hal semacam itu. Jadi ayo ikut aku dan kita beri anak itu pelajaran." Zofan melambaikan tangannya dan kemudian berjalan maju. Sedangkan tiga gadis itu masih tetap menundukkan kepala dan tidak mau bergerak. Zofan merasa aneh dan dia berkata, "Ada apa dengan kalian bertiga? Tidak biasanya kalian bersikap seperti ini." Zofan melirik Yueling dan dia berkata lagi, "Yueling, kamu sungguh aneh. Kamu biasanya bersikap sangat kejam pada laki-laki. Bahkan saat kamu menjadi bos di kamar budak, kamu tidak menunjukkan sisi lemah lembutmu sama sekali. Tapi kenapa sekarang kamu begitu ragu-ragu?" Steward Suo, mungkin Anda harus melihat kondisinya terlebih dahulu," kata Yueling dengan wajah yang memerah. Dia agak canggung dan menunjuk ke depan. Zofan mengerutkan keningnya dan kemudian dia menjadi lebih penasaran. Akhirnya dia melangkah maju dan "Beri aku sedikit jalan, aku ingin bergabung." Steward Suo, Anda telah kembali. Semuanya ayo minggir dan berikan jalan. Steward Suo akan bergabung, kata Kuilang dengan penuh semangat. Semua orang pun tersenyum setelah mendengarnya dan kemudian membukakan jalan untuk Zofan. Ketika dia melihat kondisi dari Rencong, mata Zofan langsung terlihat terkejut. Dia kini bisa memahami kenapa para perempuan itu tidak ingin bergabung dan menyiksa Rencong. Kondisi Rencong saat ini terlihat meringkuk di tanah. Tubuhnya memar dan dia menangis terseduh-seduh. Dan yang paling parah, anak ini ditelanjangi sepenuhnya. Tubuhnya mendapatkan banyak luka dan darah tidak berhenti mengalir dari luka-lukanya. Setelah melihat semua itu, Zofan tertawa kecil dan dia berkata, "Kalian benar-benar buruk dalam permainan ini. Bahkan kalian sampai melucuti semua pakaian dari tuan muda sekte yang ada di jalan kebenaran. Sekarang ribuan mata menonton kalian dan menjadi saksi. Kalau seperti ini, bagaimana dia akan menghadapi masa depannya nanti? Dia sama sekali tidak memiliki wajah untuk ditunjukkan di depan umum." Kuilang kemudian berkata, "Saya pikir saya juga tidak perlu lagi melihat wajahnya di masa depan. Bahkan di dalam sektenya sendiri pun lebih baik dia tidak menunjukkan wajahnya," kata Kuilang sambil tertawa. Lalu Kuilang menunjukkan noda darah yang ada di selangkangan Rencong. "Steward Suo, lihatlah itu." Pupil mata Zofan memadat dan dia pun terkejut. "Anak-anak, selera kalian terlalu kejam. Setelah ini jika ada orang yang bertanya apakah kalian memiliki hubungan denganku, jangan sampai kalian mengatakan kalau kalian mengenalku." Sekarang aku bisa paham kenapa Yueling dan lainnya tidak mau bergabung. Rupanya kalian sudah tidak waras. Mendengar ini Kuilang terkejut.
Dia memandang Zovan dengan tatapan agak sedih. "Steward Zuo, bagaimana sebenarnya kamu memandang kami? Kami masih belum menyimpang sejauh itu. Apa ini membuatmu marah? Anak ini begitu sombong kemarin, jadi kami hanya memukul tongkatnya saja." Sambil mengatakan itu, Kuilang memegang tongkat kayu yang berlumuran darah dan hendak menyerahkannya ke Zovan. Tapi Zovan segera menutup hidungnya dan mundur 2 langkah. Dia menatap Kuilang dengan tatapan tajam. "Ambil itu, kalian sungguh binatang." "Benar, mereka semua benar-benar binatang." "Binatang yang biadab," teriak Rencong dengan ketakutan. Ini adalah kali pertama Rencong merasa dibela. Kini Zovan memutar kepalanya dan melihat Rencong. Zovan menunjukkan rasa simpatinya dan kemudian berteriak ke arah Kuilang. "Kalian telah bertindak dengan cara yang salah. Apa kalian tidak tahu kalau seorang kesatria tidak boleh mati dengan menahan penghinaan?" Semua orang tertegun saat menatap Zovan. Mereka tidak menyangka Zovan akan berubah menjadi begitu mulia. Mendengar itu, Rencong sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Zovan. Dia berpikir apakah mungkin Zovan itu masih memiliki hati nurani. "Bahkan iblis masih lebih memiliki hati daripada para binatang ini," kata Rencong sambil terseduh-seduh. "Hei, ayolah. Kenapa kalian hanya menghancurkan bagian tubuh fisiknya saja? Hancurkan semuanya sampai jiwanya terpisah dari tubuh fisiknya. Lalu siksa dia dengan benar. Karena saat dia dalam bentuk jiwa, penyiksaan akan jauh lebih terasa sakit dan membuat dia sangat menderita," kata Zovan sambil tertawa. Mendengar itu semua orang tiba-tiba menyeringai. Mereka tahu bahwa Zovan tidak mungkin sebaik itu. Dan kemudian mereka pun ikut tertawa dengan suara yang keras. "Steward Zuo memang adalah Steward Zuo. Tidak ada yang lebih kejam daripada Anda. Jika kita mempermainkan jiwanya, itu memang lebih buruk daripada dia harus menerima kematian. Kamu memang kapten kami yang sejati," kata Kuilang sambil tertawa. "Steward Zuo, kami sengaja hanya menyiksanya di bagian luar, karena kami ingin menyediakan hidangan utama untukmu. Sekarang karena kamu telah mengatakan semua itu, maka kami pun akan bermain untuk lebih lama. Masih ada banyak cara yang belum kami gunakan," lanjut Kuilang. Zovan kemudian menyeringai dan dia berkata, "Aku membiarkan kalian bermain dengan perlahan supaya kalian bisa menikmatinya. Dan sekarang hasilnya cukup memuaskan meskipun masih kurang." Mendengar semua itu, Rencong menjadi sangat ketakutan. Lalu Zovan tiba-tiba menatapnya dan berkata, "Kau diperlakukan seperti ini semuanya karena tingkah lakumu sendiri. Kamu memancing kami yang berada di jalan iblis untuk menyiksamu. Sekarang terimalah akibatnya." Setelah itu Zovan melirik lengannya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ketika dia melihat lengan kanannya, dia mendapatkan sebuah ide. "Oke kawan-kawan, karena sekarang kita sudah menghancurkan tubuh fisiknya, mari kita siksa jiwanya. Ini adalah tugas kita, dan Steward Zuo tidak perlu turun tangan," kata Guihu pada semua orang. Semuanya pun segera mengangguk dan perlahan mendekati Rencong dengan senyuman yang mengerikan. Rencong kini semakin ketakutan dan nyalinya langsung menciut. Tapi tiba-tiba, gelombang spasial menyebar dengan cepat dan suara seorang tetua terdengar. "Baiklah teman-teman kecil, sudah cukup kalian membuat keributan. 3 jam sudah berlalu dan pertandingan telah berakhir. Jadi sudahi perbuatan kalian sekarang." "Hah? Sudah berakhir? Bagaimana bisa itu selesai begitu cepat? Kami bahkan belum menghancurkan tubuh anak ini. Tolong perpanjang waktunya lagi," teriak Kuilang. Guihu dan yang lainnya pun tampak agak kecewa. Tapi Zovan melirik Rencong dan kemudian dia berkata, "Saat-saat indah memang selalu terasa singkat. Dan karena waktunya sudah habis, maka kalian harus berhenti sekarang."
Dan untukmu saudara Ren, aku dengar kamu adalah tuan muda dari sekte Tianxing yang merupakan kepala dari 3 sekte pelindung Tianyu. Karena hubungan baik di antara sekte kita di masa lalu, maka aku bisa memberimu tawaran. Sekarang, apakah kamu bisa kembali ke portal sendiri? Atau kamu mau aku meminta seseorang untuk mengantarmu pulang? Para penonton yang mendengar ucapan dari Sofan mulai mengutuk di dalam hati mereka. Sofan memang sangat pandai dalam membuat siasat. Kini Rencong memalingkan wajahnya dan kemudian dia mengeluarkan pakaian dari cincin miliknya. Lalu setelah dia mengenakannya, dia pun berjalan ke arah portal sambil memegangi pantatnya yang masih terasa sakit. Melihat itu semua orang dari sekte Moche tertawa terbahak-bahak, sedangkan Yueling dan 2 wanita lainnya, wajah mereka masih tampak memerah dan menggelengkan kepala tak berdaya. Setelah itu semua murid dari sekte Moche pun memasuki portal dan kembali ke arena di sekte Shuanglong. Namun saat mereka sampai di arena, bukan sorakan kemenangan yang mereka dapatkan, tapi semuanya tampak sunyi dan menatap mereka dengan wajah ketakutan. Pertarungan antara sekte Moche dan sekte Tianxing tidak seperti yang mereka pikirkan. Ini justru seperti pembantaian secara sepihak. Ini sungguh tidak bisa lagi disebut sebagai sebuah pertandingan. Karena itu hanyalah permainan dari sekte Moche. Di sisi lain, Rencong masih tampak gemetar. Dia kemudian dipapah oleh Tetua Qi. Rasa malu dan takut menyerang kejiwaannya kali ini, dan setelah ini, semua orang tahu bahwa Rencong tidak akan lagi berani mengangkat kepalanya dengan arogan. Tetua Qi yang melihat tuan mudanya kali ini, dia sungguh merasa menyesal. Dia kini hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan erat dan melihat sekte Moche dari kejauhan. Tapi Sofan dan yang lainnya sama sekali tidak peduli. Lalu setelah itu, juri yang ada di arena itu melirik kedua sisi dan kemudian berkata dengan tenang. Kali ini pertandingan sekte Moche dan sekte Tianxing telah berakhir. Semua murid sekte Moche kembali dengan selamat, sedangkan anggota sekte Tianxing hanya kembali 1 orang. Maka dengan ini, kemenangan dari sekte Moche itu adalah kemenangan mutlak. Karena itu aku akan bertanya, apakah sekte Moche masih mau lanjut menantang peringkat atas lagi? Saat ini yang masih bisa kalian tantang adalah peringkat 2 dari 3 peringkat tengah, sekte Jiwa Iblis. Tentu saja kami akan menantang, kata Sofan tanpa pikir panjang. Juri pun mengangguk dan kemudian dia berkata lagi. Jadi kalian ingin bertarung sekarang atau istirahat dalam waktu 3 hari? Semuanya terserah kalian. Kami belum menghabiskan banyak kekuatan kami, jadi kami akan bertarung sekarang, kata Sofan sambil tersenyum. Juri pun mengangguk lalu kemudian dia memandang sekte Jiwa Iblis. Juri itu kemudian berkata, Sekte Jiwa Iblis, sekte Moche telah mengajukan tantangan untuk kalian. Apakah kalian akan menerimanya, atau apakah kalian akan mundur dalam pertandingan ini? Han Yunfeng kini tampak berpikir dengan hati-hati, lalu kemudian dia berkata, kami akan bertarung. Han Yunfeng mengumpulkan nafasnya lagi dan dia berkata, pilihan terbaik memang adalah tidak bertarung. Tapi dalam hal ini, kami akan menyesal untuk selamanya jika kami tidak bertarung. Dan itu hanya akan mempermalukan sekte Jiwa Iblis kami. Maka kami akan berpartisipasi dalam pertandingan ini. Lucia segera mencibir. Kalau begitu kita akan bertemu lagi. Sofan langsung melambaikan tangannya dan menghentikan ocehan dari Lucia. Sofan kemudian mengangguk dan berkata, bagus sekali. Tapi kalian harus siap secara mental, karena kami tidak akan menyimpan kekuatan kami. Kami juga tidak berharap bahwa kalian akan mengalah pada kami, kata Han Yunfeng sambil tersenyum. Melihat itu Sofan kemudian berkata pada Kuilang dan yang lainnya. Para iblis dari sekte Jiwa Iblis ini memang berbeda dengan orang-orang dari sekte Tianxing. Karena itu, kita akan serius pada mereka dan jangan main-main.
Memangnya kenapa? Mereka hanya memiliki 2 ahli di ranah virtual. Kita bahkan tidak bersikap serius pada sekte Tianxing yang memiliki 3 ahli di ranah virtual, kata Kuilang dengan wajah yang keheranan. Sofan kemudian berkata, lihatlah mereka. Mata mereka tidak memandang rendah kita. Mereka sejak awal memang serius ingin bertarung dengan kita. Karena itu, kita akan menghadapi mereka dengan rasa hormat. Sejak awal mereka tahu konsekuensi terburuk dari turnamen ini adalah kematian. Jadi mereka sama sekali tidak terlihat ragu untuk menantang kita. Mental mereka tidak sama dengan orang-orang dari sekte Tianxing, dan mereka memang pantas untuk mendapatkan rasa hormat. Jadi perlakukan mereka dengan layak. Mendengar itu Kuilang kemudian melihat wajah dari orang-orang dari sekte jiwa iblis, dan dia menyadari bahwa mereka memang layak untuk dihargai. Wajah mereka bermartabat dan tampak tegas. Bahkan setelah mereka melihat kehancuran dari sekte Tianxing, mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Steward Suo memang benar. Orang-orang ini memang layak untuk dijadikan lawan, kata Kuilang sambil mengangguk dengan wajah serius. Sofan sebenarnya bisa melihat jika orang-orang dari sekte Moje ini tidak meminum pil zombie dan pil Tongtian, dia yakin bahwa pasti mereka akan memasang wajah seperti itu. Lalu juri kemudian mengumumkan, kedua sekte silakan memasuki batas formasi, dan pertandingan kedua dari sekte tengah akan segera dimulai. Mendengar ini Sofan kemudian memimpin rombongan sekte Moje, lalu Han Yufeng pun memimpin rombongannya. Ketika Sofan sampai di tengah arena, dia berhenti sebentar dan membiarkan Han Yufeng menyusulnya. Lalu setelah itu, kedua sekte pun masuk ke dalam gerbang secara bersamaan. Dari kejauhan, Wu Qingqiu tersenyum perlahan ketika melihat itu. Dia kemudian berkata, rupanya anak ini masih memiliki etika. Kupikir dia hanyalah bocah yang kurang ajar dan tidak tahu adab. Yan Mo mengangguk dan dia berkata, memang, sekte Moje sekarang sedang di atas angin. Mereka seharusnya menjadi jauh lebih angkuh. Tapi anak ini tidak melakukannya dan sengaja menunggu Han Yunfeng untuk masuk bersama sebagai sebuah penghormatan. Wu Qingqiu pun mengangguk. Mungkin dia adalah tipikal orang yang akan menghormati orang yang menghormatinya, dan menjadi kejam pada mereka yang bertindak sombong pada mereka. Tapi aku penasaran dengan pertandingan ini. Apakah sekte Moje akan kembali membantai sekte jiwa iblis? Yan Mo pun mengangguk dengan ringan lalu dia berkata, aku tidak tahu, tapi mungkin mereka juga menghargai sekte jiwa iblis yang berjalan di jalan iblis sama seperti mereka. Kamu harusnya bersiap-siap karena kamu ada di jalan kebenaran dan bersimpangan dengan mereka. Ya apapun itu, aku tahu pasti bahwa Suo Fan itu memiliki alasannya sendiri. Jadi kita lihat saja apa yang akan terjadi. Wu Qingqiu pun mengangguk dan dia berkata, kupikir Suo Fan memang adalah orang yang bijak. Dia memperlakukan orang lain sesuai dengan cara orang lain memperlakukan dirinya. Dan kamu juga adalah orang yang sudah melihat karakternya secara langsung. Bukankah kamu mengatakan kalau sebelumnya kamu hampir mati di tangannya? Jadi, bagaimana dia memperlakukan dirimu saat itu? Itu bukan urusanmu, kata Yan Mo yang kini pipinya memerah. Melihat hal ini, Wu Qingqiu tertawa dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu dia pun berkata, iblis memang suka membuat masalah dan pikirannya pun sempit. Tapi karena itu juga, mereka selalu jujur pada apa yang mereka rasakan. Tidak seperti mereka yang ada di jalan kebenaran. Dimanapun mereka berada, mereka selalu memakai topeng. Aku mulai ragu, kebenaran sejati di dunia ini tuh sebenarnya apa? Dan akhirnya, kelompok Sofan dan Han Yufeng memasuki lembah, dan mereka saling berhadapan. Pertandingan kedua di sekte tengah sebentar lagi akan dimulai. Tapi sampai di sini dulu spoileran kali ini.
Di part berikutnya kita akan melihat pertarungan antara Sekte Moche dan Sekte Jiwa Iblis. Dan terima kasih untuk yang masih setia nyawer di Saweria. Di sana ada Bang Sugiarto Pranata. Makasih Min, kemarin bonusannya 1 jam. Ya, kemarin bonusannya sudah 1 jam ya. Dan ini 1 jam kurang sedikit. Lalu Bang Daniel, semangat Min, dan sabar dari kemunafikan para netizen. Selalu mencoba sabar Bang. Namanya juga orang hidup, selalu ada yang nyinyirin, ada yang iri, ada yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya ini juga sih. Tapi kemarin juga ada cerita, temen aneh kehilangan dompet nih. Ini contoh orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan, kesempatan dalam kemalangan orang lain. Jadi kemarin temen aneh kehilangan dompet, itu kan artinya dia lagi kesusahan gitu ya. Sempet-sempetnya ada orang yang telepon dia mengatakan kalau misalnya dompetnya sudah ada di tangannya. Lalu kemudian temen aneh diminta untuk transfer jumlah uang untuk nanti dipaketkan si dompetnya itu. Tapi ya bisa ditebak bahwa semua itu adalah penipuan. Bahkan itu sampai ada 3 orang. Jadi kayak, ya gini amat sih orang-orang. Ya memang selalu ada orang-orang seperti itu. Jadi ya sudahlah. Memang seperti inilah hidup. Anda ucapkan lagi terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah join traktir dan pure mau support Mimin tanpa niatan yang aneh-aneh. Doa ini selalu yang terbaik untuk kalian. Thank you dan see you again di next video. Bye.